Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Ayuna Ninda Salsabila dengan NIM 23030244082 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan dalam berbahasa. Apa sih kesalahan dalam berbahasa itu? Kesalahan berbahasa itu bisa terjadi disebabkan oleh kemampuan pemahaman siswa atau pembelajar bahasa. Artinya, siswa memang perlu memahami sistem bahasa yang akan digunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara sistematis. Kesalahan jenis ini dapat berlangsung lama bila tidak diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui pengajaran remedial, pelatihan, praktik, dan sebagainya. Kadangkala sering dikatakan bahwa kesalahan merupakan gambaran terhadap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang akan dipelajari. Apabila tahap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang dipelajari ternyata kurang, maka kesalahan akan sering terjadi. Namun, kesalahan akan berkurang apabila tahap pemahamannya semakin baik. Kategori kesalahan. Kategori kesalahan dalam berbahasa ini terbagi menjadi 3, yaitu tataran linguistik, tataran hiperkorek, dan tataran pleonasme. Apa sih dampak dari kesalahan dalam berbahasa? Kesalahan dalam berbahasa dapat menyebabkan isi pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan dapat membingungkan penerima pesan atau bisa disebut sebagai miskomunikasi. Kesalahan berbahasa juga dapat mempengaruhi performansi berbahasa pembelajar dan dapat menghambat kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif. Lalu, di sini saya memiliki contoh kesalahan berbahasa kategori tataran linguistik. Kesalahan tataran linguistik atau biasa disebut sebagai kesalahan tata kata. Contohnya, di sini saya memakai kata di. Kata di ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat gambar tulisan dengan kalimat di sini bisa. Nah, kata di sini itu salah. Karena kata di sini itu kan harusnya di ini tuh sebagai kata depan. Nah, kalau sebagai kata depan itu di-nya dipisah. Dan juga kata sini itu menunjukkan tempat. Jadi harus dipisah. Lalu yang kedua ada kalimat helm mohon dikunci. Nah, kata dikunci di sini itu salah karena kata di dalam kalimat ini itu sebagai imbuhan. Nah, kalau sebagai imbuhan itu harusnya kata di dan kunci itu disambung, bukan dipisah seperti ini. Nah, berikut ini adalah pembenarannya ya. Lalu kemudian ada kalimat hilang di luar tanggung jawab kami. Nah, di luar ini kata di ini termasuk sebagai kata depan, maka harus dipisah. Lalu kemudian yang terakhir ada rumah dijual, kalimat rumah dijual. Nah, kata dijual ini salah karena harusnya kata dijual ini kan di ini berfungsi sebagai kata imbuhan ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kata imbuhan itu kata di dan jual harus disambung, bukan dipisah. Lalu selanjutnya saya memiliki contoh kesalahan berbahasa kategori tataran hiperkorek. Apa sih
tataran hiperkorek itu, hiperkorek adalah kesalahan berbahasa yang terjadi ketika kita menghendaki atau membetulkan kalimat yang sudah benar, sehingga hasilnya menjadi yang tidak sebenarnya atau salah. Hiperkorek sering terjadi ketika kita mengganti huruf seperti P dengan F atau sebaliknya, atau ketika kita menambahkan H pada kata yang tidak memerlukan itu. Contohnya nih, kata baku dari paham kan paham ya. Namun orang-orang sering menuliskan sebagai faham dengan menggunakan huruf F bukan P. Nah, di sini saya memiliki contoh gambar dari kesalahan berbahasa kategori tataran hiperkorek. Boleh telepon. Nah, kata telepon ini salah. Harusnya telepon yang benar dan baku itu telepon bukan telepon. Lalu yang kedua ini sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang-orang menuliskan itu apotik, bukan apotek. Padahal kata yang betul itu apotek, bukan apotik. Kata yang bagus tuh yaitu apotek ya. Lalu yang ketiga ini terdapat kalimat sumber teknik sentral. Nah, kata teknik di sini tuh salah. Harusnya teknik, tidak menggunakan huruf H, namun menggunakan huruf K. Lalu, saya memiliki contoh kesalahan berbahasa kategori tataran pleonasme. Apa sih pleonasme itu? Pleonasme adalah majas yang terjadi ketika terdapat pengulangan kata dalam kalimat yang memiliki arti yang sama atau jelas. Lazimnya digunakan untuk penegasan atau memperkuat sifat ekspresif kalimat. Pleonasme dapat membuat kalimat menjadi kurang efektif karena terjadi pengulangan kata yang tidak perlu. Sebagai contohnya ini saya tuliskan, pemulung itu menadahkan tangannya kepada semua pejalan kaki. Nah, pada kalimat ini tuh tidak baku atau kurang efektif lah kalimatnya. Karena di sini tuh eh nah, pejalan kaki itu kan sudah menggambarkan semuanya pejalan kaki. Namun di sini dituliskan lagi semua. Jadi kurang efektif gitu. Dan pembetulannya yaitu pemulung itu menadahkan tangannya kepada pejalan kaki. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kesalahan dalam berbahasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.